Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji Allah, marilah kita mohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kepada kita semua beribu-ribu nikmat, terutama nikmatul iman Islam serta nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah, yaitu nikmat sehat untuk dapat berjuang atau menuntut ilmu. Mudah-mudahan apabila ada teman kita, keluarga kita, saudara kita, orang tua kita yang sedang sakit, mari kita doakan mudah-mudahan segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, langsung saja untuk hari ini Pak Ubay akan menjelaskan materi pelajaran Al-Quran Hadis yang ada di buku LKS. Kalian buka buku LKS-nya, halaman 28, bab 3, surah Al-Lahab. Nah, baik, kalau sudah dibuka, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita semuanya serta bisa dipahami, ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, langsung saja kalian buka buku LKS-nya, halaman 28, bab 3, surah Al-Lahab. Kalau sudah dibuka, kalian simak baik-baik ya. Baik, langsung Bismillahirrahmanirrahim, bab 3, surah Al-Lahab. Uraian materi. Berdakwah merupakan salah satu cara mensyiarkan agama Islam. Berdakwah tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain seperti keluarga, teman, dan tetangga. Berdakwah haruslah mengajak pada kebaikan, bukan pada keburukan. Nah, jadi dakwah itu adalah salah satu cara untuk mensyiarkan agama Islam, ya. Bagaimana caranya? Dakwahlah dengan cara yang baik-baik, jangan sampai mencaci maki, menghina sana sini, ya nggak boleh ya kalau dakwah itu. Karena dakwah itu membawa perdamaian, menyatukan umat, ya. Tidak untuk memecah belah umat, ya, nggak boleh. Dalam berdakwah tentu banyak sekali rintangan dan halangannya. Ketika Rasulullah berdakwah mensyiarkan agama Islam, salah satu rintangan yang dihadapinya ialah menghadapi pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab adalah seorang pembesar kafir Quraisy yang sangat benci kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu ketika berdakwah banyak sekali rintangannya yang dihalang, ya, yang menghalang-halanginya. Ketika Rasulullah berdakwah, salah satunya yaitu adalah rintangannya yang menghalang-halangi Rasulullah berdakwah, yaitu adalah siapa? Pamannya Nabi sendiri, yaitu yang bernama Abu Lahab, ya. Kenapa di dalam Al-Quran ada surah Al-Lahab? Nah, di situ di dalam surah Al-Lahab itu menceritakan tentang pamannya Nabi yang bernama Abu Lahab. Siapakah Abu Lahab? Abu Lahab itu adalah seorang pembesar kafir Quraisy, pamannya Nabi Muhammad. Berbagai bentuk kejahatan dilakukan Abu Lahab agar Nabi Muhammad tidak lagi mensyiarkan agama Islam, namun semua yang dilakukannya tidak berbuah manis. Bahkan semasa hidupnya pun perilaku Abu Lahab sudah tertulis dalam salah satu surah di dalam Al-Quran. Tahukah kamu isi surah Al-Lahab?
Ada berapa ayat surah Al-Lahab? Siapa yang diceritakan dalam surah Al-Lahab? Apa saja hikmah yang dapat diperoleh dari membaca surah Al-Lahab? Mari kita simak baik-baik ya, agar kita mengetahui jawabannya. A. Mengenal surah Al-Lahab. Gemar membaca Al-Quran merupakan perilaku yang baik. Allah sangat menyukai orang yang selalu membaca Al-Quran. Orang yang gemar membaca Al-Quran, hatinya akan dipenuhi dengan cahaya ilahi. Setiap ayat-ayat yang dibaca akan menjadi syafaat bagi pembacanya di hari kiamat. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita harus membiasakan diri untuk gemar membaca Al-Quran. Untuk menambah kegemaranmu dalam membaca Al-Quran, marilah tambah pengetahuanmu dengan pembahasan kali ini, yaitu pembahasan tentang surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab adalah surah ke-111 di dalam Al-Quran. Surah ini terdiri atas 5 ayat dan termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah karena surah ini diturunkan di kota Makkah. Nama surah ini diambil dari kata Al-Lahab yang terdapat pada ayat pertama. Al-Lahab artinya gejolak api. Itu yang penting-penting kalian garis bawahi ya. Surah Al-Lahab menceritakan tentang Abu Lahab dan istrinya yang menentang dakwah Rasulullah. Keduanya akan celaka dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Harta milik Abu Lahab yang ditinggalkannya, harta milik Abu Lahab yang dibanggakannya pun tidak akan mendatangkan manfaat untuk keselamatannya. Demikian pula dengan segala usaha-usahanya. Adapun lafal surah Al-Lahab adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhatal lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Nah, itu tadi bacaan-bacaan ayat-ayat surat Al-Lahab. Nah, kalian sudah hafal ya surah Al-Lahab ya? Jangan sampai nggak hafal ya. Baik, langsung ke halaman 32. Langsung ke halaman 32. Kandungan surah Al-Lahab. Nah, yang tadi kan kita loncat ya, kita lompatkan. Itu kalian baca sendiri ya. Langsung ke halaman 32. Kandungan surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab termasuk ke dalam surah Makkiyah. Surah ini diturunkan di kota Mekah. Surah ini turun sesudah surah Al-Fat dan terletak pada urutan surah ke-111. Jumlah surah Al-Lahab ada 5 ayat. Tuh ya, dipahami tuh, digaris bawahi biar nggak lupa ya. Surah Al-Lahab menjelaskan tentang hukuman Allah terhadap Abu Lahab. Siapa tadi Abu Lahab? Pamannya Nabi yang selalu bertindak kasar kepada Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Abu Lahab adalah paman Nabi SAW. Ya, ulang ya. Surah Al-Lahab menjelaskan tentang hukuman Allah terhadap Abu Lahab yang selalu bertindak kasar kepada Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Jadi Abu Lahab dan para pengikutnya ini selalu bertindak kasar kepada Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad ini adalah keponakannya Abu Lahab ya. Abu Lahab adalah paman Nabi yang merupakan salah seorang pemuka kaum kafir Quraisy. Dia selalu menghalangi dakwah Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam kepada penduduk Mekah.
Berbagai cara dilakukannya untuk menghalangi dakwah Rasulullah, seperti berlaku kasar kepada Nabi Muhammad, menganiaya pemeluk Islam, bahkan menghilangkan nyawa kaum muslimin. Jadi Nabi Muhammad serta pengikutnya itu selalu disakiti oleh pamannya Nabi yang bernama Abu Lahab. Selain menceritakan kekejaman Abu Lahab, surah Al-Lahab juga menceritakan tentang istri Abu Lahab yang bernama Arwa binti Harb. Nah, jadi istrinya Abu Lahab itu bernama Arwa binti Harb. Di antara perilaku tercela Arwa binti Harb adalah dia selalu menebar fitnah tentang Nabi Muhammad. Nah, jadi Arwa binti Harb itu sukanya memfitnah Nabi. Yang suka memfitnah itu seperti istrinya Abu Lahab dan para pengikutnya. Fitnah yang dilakukan Arwa binti Harb dimaksudkan untuk menghasut penduduk Mekah agar memusuhi Rasulullah dan tidak tertarik untuk masuk Islam. Jadi dakwahnya Rasulullah itu selalu dihalang-halangi oleh Abu Lahab dan istrinya. Karena perilaku keduanya tersebut, Allah melimpahkan hukuman dengan memasukkan keduanya ke dalam neraka. Di dalam neraka mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Dalam surah Al-Lahab ini dijelaskan bahwa hukuman yang diterima Arwa binti Harb adalah Allah melilit lehernya dengan tali yang dipintal. Nah, jadi lehernya istrinya Abu Lahab dililit dengan tali yang dipintal. Adapun pokok isi kandungan surah Al-Lahab adalah sebagai berikut. 1. Surah ini merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah menurunkan surah ini dalam kondisi Abu Lahab dan istrinya masih hidup, tetapi keduanya telah divonis sebagai orang yang akan disiksa di dalam api neraka. Hal tersebut yang merupakan konsekuensi bagi mereka yang telah berlaku zalim kepada Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Jadi Nabi Muhammad serta pengikutnya ini selalu disakiti oleh Abu Lahab dan istrinya. 2. Istri Abu Lahab bernama Arwa binti Harb atau dikenal dengan sebutan Ummu Jamil. Namanya Arwa binti Harb, tetapi yang dikenal dengan sebutan Ummu Jamil. Ia membantu suaminya untuk menghasut dan memfitnah Nabi Muhammad. Nasibnya akan sama dengan suaminya, yaitu masuk ke dalam neraka. Yang ketiga, seluruh harta kekayaan dan segala yang diusahakan Abu Lahab akan sia-sia dan akan menjerumuskan ke dalam siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tugas kalian itu ada di halaman 34. Kalian kerjakan bagian 1 dan bagian 2 saja ya. Kalian kerjakan uji kompetensi halaman 34 bagian 1 dan bagian 2 saja. Baik, mungkin ini saja yang bisa Pak Ube sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat buat kalian, baik untuk di dunia maupun di akhirat kelak ya. Sekali lagi Pak Ube mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung atau ada kata-kata yang kurang tersusun rapi. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.